Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak sekalian. Semoga kalian di pagi hari ini diberikan kesehatan dan semangat pada pembelajaran kali ini. Pada hari ini kita sudah menginjak pembelajaran terakhir pada subtema 3 tema 1. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang yang kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan kata. Yang kedua, menuliskan saran kepada teman agar saling menghargai. Yang ketiga, memberi saran kepada teman agar bersikap saling menghargai. Yang keempat, berlatih soal perkalian. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Di awal pembelajaran, Pak Arif akan memberikan sebuah gambar tentang daur hidup kata. Kalau yang di pembelajaran sebelumnya ada daur hidup kupu-kupu ya yang sudah kalian pelajari. Nah, ada juga daur hidup ayam ya di pembelajaran yang sudah lalu. Nah, sekarang kalian mempelajari kosakata apa saja yang ada di daur hidup kata. Nah, yang pertama, daur hidup kata itu tentunya kata akan bertelur, karena kata itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, telur kata itu setelah beberapa hari akan menjadi berudu. Berudu itu daur hidup kata setelah telur sebelum menjadi kata ya. Jadi masih belum punya kaki, tangan, masih seperti ikan. Nah, setelah menjadi berudu, daur hidupnya kata terus menjadi kata muda. Nah, di sini bedanya kata muda dengan kata dewasa. Itu kalau kata muda sudah muncul kakinya, terus ada ekornya, masih ada ekornya untuk kata muda. Nah, setelah dari kata muda baru menjadi kata dewasa. Nah, itu daur hidup kata. Nah, ini ada literasinya juga. Selain kupu-kupu, kata juga memiliki 4 tahapan daur hidup, sama seperti kupu-kupu. Ada 4 ya tahapan daur hidupnya. Mulai dari telur, berudu, kata muda sampai kata dewasa. Kata mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup kata dimulai dari telur, tadi Pak Arif jelaskan. Telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi kata muda yang memiliki ekor. Kata muda berkembang menjadi kata dewasa, dan siklusnya kembali lagi bertelur, jadi berudu, jadi kata muda, jadi kata dewasa. Nah, untuk tugas yang pertama, nanti kalian coba perhatikan lagi tahapan daur hidup kata. Nah, di tugas pertama ini Pak Arif berikan contoh. Jadi tugas pertama itu apa tugasnya? Kalian akan menuliskan atau memberikan penjelasan mana menurut kalian tahapan yang paling penting dalam tahapan daur hidup kata tadi. Apakah pada waktu tahapan daur hidupnya menjadi telur, atau menjadi berudu, atau menjadi kata muda, atau menjadi kata dewasa. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kalian berpendapat tahapan yang paling penting dalam daur hidup kata adalah saat menjadi berudu misalkan.
Nah, diberi penjelasannya, diberi alasannya, sebab berudu belum memiliki kaki untuk berlari ketika ada bayak. Bisa kalian berpendapat seperti itu, boleh. Nah, di sini Pak Arif bebaskan kalian berpendapat. Menurut pendapat kalian apa yang paling penting tahapan daur hidup katak itu? Nah, contohnya seperti ini. Nanti kalian beri pendapat. Kalau menurut kalian tahapan yang paling penting telur, tulis telur. Nah, disertai alasannya kenapa kok telur yang paling penting, karena apa. Kalau misalkan sama dengan Pak Arif, misalkan berudu tapi alasannya berbeda, boleh kasih alasan yang berbeda. Menurut kalian apa? Selanjutnya demikian. Kalau kalian memilih katak muda atau katak dewasa, diberi penjelasan dan alasannya juga. Nah, kalian berlatih memberikan alasan atau argumen yang sesuai dengan yang ada di pikiran kalian atau sesuai dengan pendapat kalian. Nah, nanti di akhir akan Pak Arif beri kunci jawabannya. Tahapan daur hidup katak itu yang penting sebenarnya adalah apa, ada penjelasannya. Kalau sudah selesai nanti silakan dikirim, ditambahkan file seperti biasanya ya anak-anak. Nah, sekarang kita beralih ke literasi sikap saling menghargai perbedaan. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Anak-anak yang berani untuk menyentuh katak, ada anak yang berani untuk menyentuh katak. Namun ada pula yang tidak berani menyentuhnya. Pasti seperti itu kan? Kalian ada yang berani, ada yang tidak dengan katak. Inilah yang disebut perbedaan dan keberagaman, khususnya dalam perbedaan sifat atau keberanian. Satu anak dengan anak yang lainnya akan memiliki perbedaan peragaman yang berbeda. Oleh karenanya, kita harus saling menghargai perbedaan keberanian teman terhadap hewan, karena keberanian teman kalian satu dengan yang lain itu berbeda. Pentingnya untuk saling menyayangi dan menghargai agar dapat berteman dengan baik dan disukai semua teman. Nah, di tugas kedua ini ada Pak Arif beri ilustrasi gambar. Tentunya kalian mungkin pernah menjumpai ada teman kalian yang berani dengan hewan tertentu. Kalau di sini ini hewannya katak, ada yang teman yang tidak berani. Nah, contohnya seperti di gambar ini, ada yang megang katak, berani megang katak, ada yang tidak berani terus ditakut-takuti. Nah, yang tugas kedua, kalian coba mengulangi pembelajaran memberikan saran yang kemarin. Berikan saran kepada temanmu yang suka menakut-nakuti teman yang lain seperti di gambar ini. Kira-kira sarannya seperti apa? Nah, ini kamu tulis, terus kamu kirim juga ya tugasnya. Nah, mungkin kalian sudah ada yang tahu, mungkin ada yang belum. Ternyata di Yogyakarta itu ada budidaya katak hijau atau bullfrog yang menjadi salah satu peluang usaha yang memungkinkan dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Ini Pak Arif referensinya dari Okezone. Ada berita artikel yang menjelaskan bahwa di daerah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, itu budidaya hewan amfibi sejenis katak hijau itu tidak membutuhkan ruangan luas, mudah dalam pemeliharaan dan lebih menguntungkan.
Budidaya katak hijau mungkin di negara kita tidak dijadikan hewan konsumsi. Namun di negara lain katak hijau menjadi makanan yang dikonsumsi dalam jumlah besar. Nah, ini juga masuk ke menghargai perbedaan dan keberagaman antar negara, karena budaya negara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kalau di sini mungkin tidak familiar untuk memakan katak karena ada mayoritas agama yang tidak memperbolehkan. Nah, mungkin tapi di negara lain ini diperbolehkan. Nah, kita tidak boleh saling mengejek. Nah, tetap kita saling menghormati. Nah, dari hal ini malah kita bisa saling bekerja sama. Karena katak hijau ini ternyata dibutuhkan di negara selain Indonesia. Artikel itu dijelaskan diekspor ke pasar negara Eropa, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, dan Jepang. Nah, bahkan di tahun 1974 hingga 1978 Indonesia itu pernah menjadi pengekspor suike. Suike itu olahan makanan katak itu ya. Itu pengekspor ketiga terbesar setelah India dan Bangladesh. Bahkan pada tahun 1979 Nusantara menjadi pemasok suike kedua terbesar di Uni Eropa, yaitu sebesar 34%. Nah, ini budidaya katak itu ternyata ada peternak yang bisa sampai mengekspor budidaya kataknya ke mancanegara. Nah, ini komoditas katak itu ya. Ekspornya itu dari ada di artikel juga tahun 2008 itu ada harganya itu dolar per kilonya. Nah, negara tujuannya biasanya Prancis, Belanda, Belgia, dan Jepang. Itu mungkin artikel yang bisa kalian dapatkan informasinya di seputar katak. Jadi katak itu kalau kita budidayakan bisa menguntungkan, bisa menghasilkan uang. Nah, sekarang ke artikel yang lain. Di sini ada gambar, Pak Arif beri gambar Pantai Pelangi. Kalian tahu tidak Pantai Pelangi? Pantai Pelangi itu letaknya di daerah Bantul. Misalkan kalian pernah ke Pantai Depok, itu Pantai Pelangi itu setelahnya Pantai Depok, setelahnya landasan udara Dirgantara Adi Sucipto yang biasanya dibuat untuk festival aeroplane. Nah, ada apa di Pantai Pelangi? Nah, ternyata di Pantai Pelangi itu adalah tempat untuk konservasi penyu. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur, hampir sama dengan katak. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, ketika kalian bertemu dengan soal perkalian cerita seperti ini, Pak Arif harapkan kalian terbiasa dengan soal cerita sehingga kalian bisa mengerjakan soal cerita. Nah, coba kalian kerjakan soal cerita yang berhubungan dengan penyu ini tadi. Penyelesaiannya dikerjakan sama seperti penyelesaian perkalian di pembelajaran kemarin, agar kalian tidak lupa dan bisa mengingat pembelajaran yang kemarin. Nah, tak lupa nanti kalau sudah selesai kalian kirimkan filenya, kirimkan fotonya, tugas perkalian kalian
Nah, nanti akan muncul kunci jawabannya setelah kalian mengirim soal. Dari Pak Arif, untuk pembelajaran hari ini Pak Arif cukupkan sekian. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah literasi kalian, bisa menambah ilmu kalian. Dan Pak Arif harapkan juga kalian bersabar sementara waktu masih belajar di rumah. Tetap sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.